Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hermardian dengan NIM belakang 54 dari kelas 5 IPIB. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi Evergreen dan juga cara penggunaannya. Pertama, kita lakukan dulu instalasi. Nah, aplikasi Evergreen ini merupakan software yang nantinya berguna untuk mengembangkan repository digital di suatu perpustakaan. Nah, untuk menginstal aplikasi Evergreen itu sebenarnya ditujukan untuk Linux, namun di sini kita bisa menginstalnya di Windows dengan menggunakan via aplikasi VMware, aplikasi ini ya. Nah, nanti kita akan menginstal Debian atau versi dari Linux menggunakan media aplikasi VMware. Oke, kita langsung saja. Sebelumnya di sini saya sudah mendownload file-file yang dibutuhkan dalam proses instalasi. Pertama itu ada Debian, kemudian ini ada nanti berisi instruksi-instruksi untuk tahap selanjutnya. Kemudian ini ada PATI, kemudian ada aplikasi VMware. Oke, yang pertama kita dulu kerjakan untuk VMware. Nah, di sini kita install dulu VMware-nya dengan double klik. Oke, kita tunggu. Jika ada muncul notifikasi, klik saja yes. Ya, selama proses penginstalan ini, pastikan bahwa komputer Anda terhubung pada koneksi internet. Nah, oke. Lalu kita klik next. Sini jangan lupa klik accept the terms. Lalu kita klik next. Kemudian klik install. Kita klik next. Di sini kita klik next. Dan hilangkan centang keduanya. Kita beri next. Next. Lalu kita klik install. Kecepatan install tergantung pada kecepatan dari masing-masing komputer. Oke, setelah selesai install, di sini kita langsung klik finish. Coba lihat dulu aplikasinya. Nah, ini di aplikasinya, langsung saja kita klik. Di sini kita klik continue, lalu finish. Sini kita lebarkan saja. Nah, pertama kita perlu create a new virtual machine. Nah, kita klik saja ini. Dan di sini kita perlu masukkan file Debian yang ada di sini tadi, itu file Debian ini. Kemudian kita kembali lagi pada aplikasinya, klik browse. Kita cari dulu dia terletak di file D tadi. Nah, di sini. Nah, ini. Lalu klik open. Lalu kita klik next. Nah, di sini untuk Debiannya perlu kita ubah. Kita buat saja di sini Debian 12 spasi kurung, itu buat dalamnya itu range 3.4.7 tutup kurung, dan kita klik next.
Nah, di sini bebas mau buat apa ya. Jadi di sini saya membuat apprints 3.4.7. Oke, lalu kita next. Setelah itu di sini kita membutuhkan maksimum disk size. Sini kita buat saja 5 GB ya. Kemudian kita klik store ini. Next. Lalu di sini kita perlu customize hardware. Kita saja ini. Nah, di sini standarnya itu di sini dibuatnya 2 GB ya. Namun di sini untuk menyesuaikan laptop kita buat saja itu filenya 1100. Jangan buat ukuran file ini lebih besar dari ukuran RAM ya, karena itu akan memperberat kerjanya nanti. Kemudian kita close, lalu kita finishkan saja. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini sudah selesai ya. Sini kita arahkan pada grafik ini. Sini kita bisa pakai panah. Dan kita klik saja graphical install, lalu kita enter. Oke, kita tunggu proses loadingnya. Sudah selesai. Nah, ini untuk bahasa kita tetap Inggris saja. Lalu kita continue. Dan untuk lokasi ini kita pilih order terlebih dahulu. Kita klik continue, lalu kita pilih Asia. Nah, lalu kita pilih Indonesia. Oke, continue. Nah, ini tetap saja. Ini biarkan. Oke, kita tunggu. Oke, di sini kita ubah nama menjadi nama kita sendiri saja. Sini saya buat Heru. Lalu kita continue. Untuk domain ini kita skip saja ya, biarkan kosong. Oke, kita lanjut. Sini kita buat password. Sini bebas passwordnya, penting diingat. Nah, di sini untuk mudah diingat, saya buat 123 saja. Ntar 123. Lalu di sini juga 123. Dan kita klik continue. Nah, di sini kita buat lagi namanya itu Heru. Nah, kita lanjut. Kita masukkan lagi password 123. Di sini juga 123. Oke. Kita klik continue. Di sini kita biarin saja setelah Sumatera Jakarta dan lain ini. Continue. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, di sini juga kita continue lagi. Oke, tetap kita continue. Nah, di sini juga kita klik continue. Dan watching ini kita klik yes. Continue. Oke, untuk proses ini memakan lumayan lama ya waktunya, sekitar 10 menitan. Mungkin nanti saya percepat saja videonya. Oke, di sini kita lanjut saja, kita biarkan mau. Continue, kita biarkan Indonesia. Oke, lalu di sini kita pilih Debian
Dev Debian ORG ini ya. Kita continue. Di sini kita biarkan kosong, lalu kita klik continue. Oke, selanjutnya kita klik continue. Nah, di sini pastikan kita pilih yang dua paling bawah, yaitu SSH server dan juga standar sistem utilities. Yang di atas ini nanti untuk bagian interface-nya ya. Kita tidak memerlukan itu sekarang, jadi kita bagian dua bawahnya saja, lalu kita klik continue. Oke, selanjutnya kita pilih continue juga. Nah, pastikan pilih bagian dev dan SDA ini. Dan kita klik continue. Oke, prosesnya sudah selesai. Di sini tentu saja kita klik continue. Oke, kita tunggu proses loadingnya. Nah, di sini kita disuruh untuk login. Nah, seperti inilah tampilan dari Debian. Seperti mirip-mirip dengan command prompt ya. Di sini kita untuk masukkan perintah. Dan di sini kita disuruh untuk login. Di sini kita masukkan dulu username kita. Kita masukkan tadi Heru ya. Kita klik enter. Kemudian passwordnya tadi 123 ya. Klik saja 123. Nah, di sini tidak akan muncul logo password, misalnya tulisan 123 sana. Kemudian klik saja 123, lalu klik enter. Oke, setelah muncul seperti ini, langkah selanjutnya kita perlu kita klik di sini SU spasi kurang. Oke, kita klik enter. Masukkan password lagi 123. Kita klik enter. Oke, kemudian di sini kita memerlukan aplikasi NetTools ya, yang berguna nanti untuk melihat WP address, yang berguna untuk langkah-langkah selanjutnya. Ini di sini kita klikkan yaitu apt spasi install L2 dan spasi lagi net apa ini namanya strip, lalu tool. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita klik enter. Nah,
Kita tunggu prosesnya. Oke, setelah selesai, setelah muncul kata-kata root hero ini, kita membutuhkan IP address ya. IP address itu bisa kita lihat dengan kita klikkan if config. Nah, kita klik enter. Oke, sudah keluar IP address-nya itu bagian inet 192.168.42.131. Nah, ini fungsi nanti untuk kita masukkan ke aplikasi PATI ya. Nah, di sini kita keluarkan dulu. Lalu kita lanjut untuk menginstal ya maksudnya. Menginstal aplikasi PATI di bahan tadi ya. Oke, bahan latihan. Nah, ini bahan praktek. Lalu kita install PATI ini ya. Oke, sini kita next. Oke, next saja. Nah, di sini jangan lupa kita ubah pada bagian ini, kita ubah menjadi will be installed. Oke, kita install. Jika ada notifikasi, klik saja yes. Dan kita tunggu proses installnya. Nah, sudah selesai. Sini kita hilang saja. Kita klik finish ya. Kita coba lihat aplikasinya. Nah, ini dia aplikasinya. Kemudian langsung saja kita buka ya aplikasinya dengan double klik. Nah, di sini kita perlu masukkan host IP address. Nah, yang tadi itu coba kita lihat. Untuk perkecil ya. Nah, IP addressnya itu 192.168.42.131. Oke, coba kita open ya. Nah, sini kita disuruh untuk login. Sini kita ketik saja username yang pertama itu Heru. Kita klik enter. Password sini 123 ya. Dan kita klik enter. Nah, keluar ya. Kemudian ke selanjutnya kita ketikkan seperti tadi itu su spasi kurang ya. Kita klik enter. Kita perlu untuk mengcopy. Kita masukkan poin pertama dulu. Passwordnya sama 123, ini passwordnya tidak terlihat. Oke, setelah kita masukkan SU, di sini disuruh untuk masukkan password itu 123, lalu kita klik enter. Oke. Nah, setelah itu kita butuh bahan latihan ya, file bahan latihan. Nah, file bahan latihan itu untuk langkah selanjutnya untuk melanjutkan. Di sini sudah saya akses tadi. Nah, ini dia. Dan ini merupakan langkah-langkah nantinya yang akan kita gunakan untuk proses instalasi printnya. Dan kita lanjut ke langkah yang kedua ya. Sini kita copy. Oke, langsung saja kita masuk ke PATI-nya. Lalu kita klik kanan. Copy di sini tinggal klik kanan. Belum ke copy. Kita coba copy. Oke, kita simpan. Kita masuk ke PATI lagi. Oke, sini kita klik kanan. Nah, dia masuk kan. Setelah itu kita klik enter. Oke, kita tunggu loadingnya. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke langkah yang ketiga. Kita masuk lagi sini. Kita lanjut ke menginstal server dan klien MariaDB. Kita copy saja nomor 3 ya. Kemudian kita masuk ke PATI lagi. Kita klik kanan, lalu enter.
Nah, setelah itu kita lanjut. Tadi yang ketiga, sekarang keempat. Kita masuk ke aplikasi MariaDB. Nah, kemudian kita masuk lagi ke Pati. Lalu kita klik kanan lagi, lalu enter. Nah, kemudian lanjut lagi ke nomor 5 ya. Kelima itu kita menambahkan perintah username ya. Kemudian kita klik copy ya. Masuk ke Pati lagi, lalu kita klik kanan, kita enter. Oke. Kita lanjut lagi yang keenam. Itu tambah ke perintah di bawah untuk akses ke database-nya. Oke, kita copy lagi. Kita klik kanan, lalu kita enterkan lagi. Setelah itu kita lanjut lagi yang ketujuh. Di sini ada exit dan untuk keluar dari aplikasi MariaDB tadi kita copy. Sebenarnya bisa saja kita klik di sini untuk kata-kata yang singkat, namun di sini saya tetap salin saja. Oke, enter. Oke, setelah itu kita lanjut. Langkah selanjutnya itu membuat besar e-print. Nah, sini kita klik copy. Nah, ikuti semua petunjuk, naikkan sesuai dengan kebutuhan netizen di bawah. Untuk eksekusi jawaban, gunakan tombol enter. Untuk password tidak tampilkan. Oke, kita lanjutkan. Sini kita klik kanan lagi. Kita enter. Password ya. Ntar kita lihat dulu perintahnya. Password. Di sini password kita buat rahasia ya. Sebenarnya bebas, namun di sini untuk video yang tutorial saya buat sini menggunakan password rahasia. Oke, kita ketik rahasia. Lalu kita klik enter. Kita klik ulang, dia tidak muncul ya. Cuman di sini kita ketikkan saja rahasia. Lalu kita klik enter lagi. Nah, di sini full name. Coba kita lihat dulu. Oke, untuk full name. Oke, full name di sini kita klik enter. Tinggal klik enter, lalu room number enter, enter lagi, font enter, order ini juga klik enter. Dan di sini kita ketik huruf Y ya, dan kita klik enter. Oke, selanjutnya kita lihat dulu apa perintahnya. Oke, kemudian grup user kita lihat dulu. Oke, kita lanjut ke nomor 9 ya. Kita klik copy, kita balik, lalu sini kita klik kanan ya. Setelah itu kita klik enter. Kita tunggu azan selesai dulu ya. Oke, kita lanjut. Di sini kita arahkan kursornya ke bawah ya, dengan klik panah bawah. Di sini kita perlu memberi ruang. Nah, di sini kita klik enter. Nah, kita klik ke atas. Nah, di sini kita perlukan ruang untuk mengcopy perintah selanjutnya. Nah, ini dia. Ada yang perlu kita copy di sini nomor 9-nya. Kita copy. Kemudian untuk mengcopy ini kita jangan langsung di enter. Kita harus menekan Ctrl plus X lalu ketik Y, baru ke enter. Oke, kita lanjut ya. Sini kita klik kanan, dan kita tahan Ctrl X, kemudian ketik Y, baru kita enter. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 10. Nah, ini download file source print, kita copy dulu ya. Dan kita lanjut, kita klik kanan. Di sini kita sebenarnya tinggal mengikuti perintah-perintah yang ada di bahan latihan. Kita klik kanan, kita enter ya maksudnya. Oke, kita tunggu. Oke, kita lanjut.
Nah, sini kita lanjut ke nomor 11 ya. Copy. Kita masuk lagi, kita klik kanan, kita enter. Oke, udah masuk. Kita lanjut lagi ke nomor 12. Oke, nomor 12 ya. Kita copy. Oke, udah kita copy, kita balik lagi. Kita klik kanan. Oke, lanjut nomor 13 lagi ya. Nomor 13. Kita kopikan lagi. Kita klik kanan, kita enter. Oke, kita lanjut nomor 14. Kita kopikan, install. Kita kopikan lagi, kita enter. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Pengguna beralih ke pengguna April. Nah, kita klik ini, copy. Masuk lagi di sini, lalu kita klik kanan, lalu kita enter kan. Oke, lanjut ya. Nomor berapa tadi? 15. Nah, oke, kita lanjut ke pindah ke folder Aprils. Kita kopikan lagi. Kita masukkan lagi, kita klik kanan, klik enter. Oke, selanjutnya nomor 17. Nah, ini dia nomor 17, kita kopikan. Nomor 17 ini banyak nanti nih perintahnya. Dan kita kopikan dulu. Kita masuk ke sini ya. Kita klik enter. Nah, arsip ID ini kita select perintah ya. Arsip ID kita buat itu repository ya. Oke. Kita ketikkan di sini repository. Setelah itu kita klik enter. Figure setting, kita klik enter. Hostname, untuk hostname kita coba lihat dulu di sini. Untuk hostname kita lihat hostname. Nah, ini untuk hostname kita buat repository.test.ac.id ya. Kita klikkan saja di sini. repository.test.ac.id. Kita lihat dulu, pastikan sudah benar. repository.test.ac.id, repository.test.ac.id. Oke, udah benar ya. Kita klik enter. Lalu kita klik enter. Kita coba lihat lagi sini, alias enter ya. Oke, kita klik saja enter sana. Alias, nah enter kan. Klik enter. Untuk patch juga enter, hostname, oke enter. Oke, kita enter, hostname, enter lagi. Untuk email di sini kalau nggak salah ini pakai email kita sendiri ya. Oke, masukkan email kita sendiri itu. Kita ketik di sini email saya, EU Mardian 25 gmail.com. Heru Mardian 25. Oke, selesai. Kita klik enter. Untuk arsip name ini kita bikin, kita lihat ya. Arsip name ini kita buat win bonjol repository. Oke. Terus ini win bonjol repository. Oke, lalu kita enter. Untuk organisasi ini kita bikin win imam bonjol. Kita enter. Kita lihat dulu ya. Right,
yes, enter. Oke, kita enter. Configuration ini kita lihat lagi. Configuration kita enter ya. Kita enter database, enter. Yes. Juga enter ya. Kemudian ini SQL port. Kita lihat. SQL port enter juga. Kemudian terlanjut SQL socket juga enter. Database user kita enter juga. Password oke, enter. Database engine kita juga enter. Kemudian database engine itu write this juga enter. Oke, write this create base ini juga enter ya. Kemudian database super user ini database super user name. Database super user, di sini kita bikin, kita lihat dulu. Terus database super user name ini bikin prints ya. Prints. Oke, setelah itu kita klik enter. Database password ini tengok ya, rahasia. Sini kita bikin salah. Ini tidak muncul ya. Ini kita bikin rahasia. Oke, kita enter. Create database table. Oke, kita enter. Oke, setelah itu kita lanjut. Kemudian create and initial ini kita lihat dulu di sini ya. Initial kita enter juga. Enter username. Kita lihat dulu ya. Enter username admin ya, kita enter ke lanjut. Kemudian select type admin. Oke, kita enter. Dan password rahasia. Kemudian kita bikin lagi passwordnya ya. Rahasia. Oke, kita enter. Kemudian kita masukkan lagi emailnya. Ini kita masukkan Mardian 2005@gmail.com. Pastikan sudah benar. Oke, kita lihat dulu. Kita enterkan ya. Oke, untuk di when to build the start ini kita lihat lagi di pengaturan ya. Do you want to build the status? Do you want to build the status when packed? Yes ya. Kita sini enterkan lagi. Oke. Do you want to import? Do you want to import the sample division? To import the log subject and sample division. Kita pastikan lagi ya. Yes. Oke, kita enterkan lagi. Kita lihat dulu ya. Take effect. Masih proses. Setting normally. Pintu update.
do you want to update? Oke, kita enterkan lagi. Oke, don't forget kita lihat lagi bawah ya. Don't forget to register. Kita lihat di sini, don't forget to register episode. Oke, sudah, kita masuk ke, kemudian kita keluar ya, kita klik copy, dan kita klik kanan lagi, lalu exit, lalu kita enter, dan kita lanjut ke nomor 19, kita kopikan lagi, kita klik kanan, kita klik enter. Oke, kita masuk lagi ke sini, dan kita klik lagi copy ya, copy lagi yang keduanya. Kita masuk lagi sini, kita klik kanan, lalu kita klik Ctrl X, lalu klik Y, lalu baru kita enter kan. Oke, setelah itu kita lanjut ya, lanjut nomor 20, kita copy lagi nomor 20, kita enter kan. Oke, kita lanjut nomor 21, kita copy, dan kita lanjut lagi nomor 22, kita kopikan lagi. Oke, kita kanan enter, dan lanjut ke nomor 23 ya, 23. Oke, lanjut nomor 24, kita copy ya, biasa. Dan untuk nomor 25 tadi kita sudah install NetTools ya, kita lanjut saja ke nomor 26. Kita copy dulu untuk memastikan IP addressnya. Kita klik, nah ini muncul kan IP addressnya. Dan kita lihat dulu perintah. Kemudian tambahkan entry host pada sistem operasi Windows agar hostname repository yang terinstall di Debian Virtual Machine dapat diakses di browser Windows. Pertama, kita buka Notepad sebagai administrator dan klik kanan pada ikon Notepad atau perangkat lunak text editor lainnya. Kemudian pilih Run as administrator. Oke, kita buka dulu Notepad ya, cari sini. Lalu klik kanan, kita klik Run as Administrator. Yes. Nah, ini dia. Dan kita lihat perintahnya lanjutan. Buka file di host. Di jendela Notepad, klik menu file lalu open. Kita klik menu file lalu file ya, lalu klik open. Kemudian sebentar kita lihat lagi instruksinya. Open, lalu kita cari directory C Windows System 32 ya, di Windows System 32 lalu drive lalu etc. Oke, kita kembali ke sini, cari di Windows C, cari Windows, kita lihat ke bawah System 32, kita cari System 32. Mana di System 32? Ini System 32, kita klik driver mana ini? Nah, ini drivers, kita klik lalu pilih etc. Oke, kita klik bawah sini lalu kita open ya. Oke, kita klik pada bagian kursi di bawah ini, kemudian kita masukkan IP address kita tadi ya, 192.168.42.132 ya. Kalau kita lihat lagi,
Apakah sudah benar? Oke, 192.168.42.132. Oke, setelah itu kita spasi. Oke, di sini kita coba dulu menghapus bagian yang ini ya. Nah, ini kita hapus. Nah, lalu kita klik save. Oke, setelah itu kita masuk ke, coba kita ketikkan repository.test.ac.id. Kita klik. Oke, berhasil kawan-kawan. Baiklah, sini halaman awalnya. Kemudian kita bisa klik login untuk ke halaman admin. Kita klik login. Di sini kita admin ya. Passwordnya di sini rahasia. Ini kita coba login. Nah, ini sudah berhasil login. Untuk langkah instalasinya di sini sudah berhasil ya. Selanjutnya kita akan melakukan ke tahap penggunaan. Di sini saya sudah menyediakan beberapa file untuk kita melakukan latihan-latihan. Di sini saya sudah menyediakan contoh desain, kemudian aplikasi FileZilla, Aprint. Ini berisi PPT yang berisi langkah-langkah atau perintah nanti. Ini ada subjek, kemudian ini favicon. Oke, kita langsung saja ke printnya lagi. Kemudian di sini kita mengubah tema dulu ya. Kita klik ke admin, lalu pilih System Tools, dan pilih Aprint Bazaar. Oke, kita tunggu sebentar. Kemudian di sini kita perlu mencari temanya. Kita klik sini Themes, lalu klik Searching. Nah, kita pilih tema APW Theme for Aprint 3.3 ini, dan kita klik install. Kita tunggu proses installnya. Oke, jika sudah tampil seperti ini, tandanya sudah berhasil ya. Dan kita coba melihat ya. Ini kita coba refresh. Nah, ini dia bentuk temanya. Kemudian kita perlu mengubah favicon atau logo ini ya. Caranya itu kita perlu menginstal dulu aplikasi FileZilla. Ini kita masuk ke File Explorer. Sini kita install dulu aplikasi FileZilla-nya dengan double klik. Ada notifikasi, klik saja yes. Sini klik agree, next. Sini jangan lupa klik pada desktop icon ini, desktop ya. Dan kita klik next. Oke, install. Nah, sudah selesai. Sini kita finish kan. Nah, di sini kita klikkan saja. Kemudian kita masuk ke host ini, kita masukkan dulu kodenya di sini ya. Ini kode ini adalah IP address tadi. Di sini kita masukkan 192.168.42.132. Kemudian untuk username di sini masukkan saja username yang tadi. Sini saya buat Heru
passwordnya 123, untuk port ini mungkin saja 22, lalu klik quick connect. Nah, sudah terhubung ya. Selanjutnya klik pada garis miring ini di kanan. Dan di sini kita cari file opt, kita klik, lalu klik lagi. Di sini kita cari lib ya. Coba klik lib. Nah, di sini tidak bisa karena filenya tidak memberikan akses. Di sini kita perlu masuk ke PuTTY ya. Di sini kita perlu login ulang ke PuTTY-nya. Kita cari saja di sini PuTTY. Nah, kita login. Di sini kita masukkan ulang kode IP address-nya 92.168.132. Lalu klik open. Kita login lagi. Dia masukkan password 123, enter. Nah, di sini kita perlu kopikan yang terdapat di dalam file print ini. Nah, ini dia. Ini kita blok dulu ya. Dan kita klik kanan, lalu kita copy. Itu kita masuk ke PuTTY-nya lagi. Nah, di sini kita klik kanan. Lalu kita klik enter. Oke, setelah itu kita coba masuk lagi ke Filezilla-nya, apakah sudah bisa. Klik. Nah, ini sudah bisa, berarti langkah yang kita lakukan tadi sudah benar ya. Dan kita coba scroll bawah, kita cari themes. Nah, ini. Dan klik ini, dan static ya. Kemudian klik, kita pilih image. Nah, di sini kita perlu upload file yang ada di bahan latihan tadi, itu contoh serta favicon. Kita klik contohnya dulu, kita klik kanan, lalu klik upload. Ini oke kan saja. Dan favicon juga kita klik kanan, lalu kita upload. Oke lagi. Oke, selesai. Kita coba lihat di print-nya. Sini kita coba refresh. Oke, tidak berhasil lah. Sini kita perlu menghapus data chat-nya terlebih dahulu. Nah, ini kita perlu hapus ya. Kita klik delete data. Oke, kita coba balik lagi ke sini. Nah, kita coba refresh. Oke, sudah berhasil ya. Untuk logonya sudah berubah. Kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini kita perlu menghilangkan bagian hijau di sini. Langsung saja kita masuk ke PuTTY. Dan di sini kita balik lagi ke PPT-nya tadi ya. Kita cari di sini file folder force. Nah, ini yang bagian bawahnya. Perintahnya ini kita salinkan. Kita copy. Lalu di sini kita klik kanan. Lalu klik enter. Sini kita perlu klik kita ketikkan nano spasi, lalu kita klik kanan lagi, kita enter. Nah, pada bagian ini ada perlu kita hapus ya, bagian div ini. Nah, bagian div. Oke, di sini kita hapus saja. Kita klik backpaste. Hapus, kemudian kita klik Ctrl X, lalu ketik Y, kemudian enter. Nah, kita coba lihat lagi ke printnya. Kita
Kita refresh. Nah, di sini warna hijau di sini sudah hilang ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke manage deposit dan kita pilih new item ya. Dan kita pilih subjek. Nanti perlu masukkan subjek. Nah, di sini subjeknya berbahasa Inggris. Kita perlu ubah ke bahasa Indonesia. Langsung saja kita masuk ke FileZilla ya. Dan kita kembalikan. Kita balik kita klik lagi garis miring ini. Kemudian kita cari di sini. Nah, OPT ini ya, seperti tadi. Dan klik Appearance. Dan kita klik Receive. Nah, di sini juga tidak bisa atau kita tidak diberikan akses. Dan lanjut saja kita langsung ke Pati ya. Kita perlu masuk Pati. Nah, di sini kita lihat dulu kode yang akan kita masukkan ke Pati. Itu kita butuh, kita lihat. Nah, ini dia, kita copy dulu. Kita kopikan dulu. Kita masuk ke Pati. Oke, di sini kita klik kanan saja lalu kita enter. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke FileZilla nya. Kita coba apakah sudah berhasil, sudah bisa. Nah, ini sudah bisa. Kita masuk lagi ke repository, kemudian ke CFG, kemudian kita scroll ke bawah, kita klik subjek ini, dan kita klik subjek. Dan di sini kita juga klik bahan praktek ini ya. Nah, di sini kita klik bahan praktek ini. Kita pilih bahan praktek. Kemudian untuk subjek ini kita klik kanan, lalu kita klik download. Nah, sudah masuk ke sini. Kita masuk ke file Explorer. Kita ubah dulu. Kita klik kanan di sini. Kita edit dengan with Notepad++. Oke, kita cari. Nah, pada bagian 46 ini kita tandai sampai ke bawah ya. Sampai habis. Kita coba lihat sampai habis. Oke, ke ini. Lalu kita hapus ya. Kita hapus. Kemudian kita masuk ke file yang kedua, itu ke file subjek Indonesia ini. Dan kita klik kanan, kita edit dengan Notepad++ lagi. Kita masuk. Oke, di sini kita kopikan ya. Oke, kita copy, lalu kita pindah ke subjek ya, yang pertama. Lalu di sini kita copy, kita paste semua tadi. Oke. Setelah itu kita simpan ya. Setelah kita simpan, kita masuk ke. Setelah itu kita simpan ya. Setelah kita simpan, kita masuk ke FileZilla lagi. Dan untuk file subjek ini kita klik kanan, lalu kita upload ya. Kita upload, kita klik OK. Masuk ke Pati lagi. Sini kita ketikkan Appearance. Dan kita enter. Dan di sini kita masukkan CD ya, CD, dan kita enter.
Dan kita ketik lagi di sini cd spasi opt ini ketinggalan, siap cd spasi lalu garis miring, lalu klik opt, setelah itu garis miring lagi, lalu klik appearance 3. Setelah itu kita klik enter lagi. Sini kita masukkan lagi bin garis miring, bin garis miring import, lalu garis bawah subject lalu spasi repository spasi lagi, lalu strip 2 ya, verbose terus setelah itu enter. Dan di sini kita klik yes, lalu kita pastikan sudah benar, lalu kita klik enter ya. Kita tunggu. Oke, sudah selesai. Kita masuk lagi ke Appearance-nya ya. Kita coba di sini refresh. Nah, jika subjek sudah berubah jadi DDC, maka proses kita yang tadi sudah berhasil ya. Kemudian kita lanjut ke admin. Di sini kita klik System Tools. Bukan, kita ke Config Tools itu ya. Kemudian kita klik Edit Subject. Dan di sini kita edit dulu university ini menjadi Win Mabonjol. Kita klik sini. Dan kita edit dulu namanya jadi Win Imam Bonjol Padang ya. Dan setelah itu kita klik Save Change. Oke, setelah itu kita di sini kita masukkan untuk fakultas ya. Di sini kita buat dulu fah, lalu kita create. Nah, untuk subject name-nya di sini kita masukkan Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini juga tetap kita namakan ya. Lalu kita save setting. Dan kita klik lagi Win Mabonjol ini. Kita masukkan di sini fakultas yang kedua itu FDIK. Di sini edit settingnya ini singkatan aja ya, DIK. Dan kita klik create. Oke, sini kita masukkan nama fakultasnya itu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Oke, sini kita klik no. Setelah itu kita klik save setting lagi. Setelah itu kita masuk ke, kita coba klik lagi Win Mabonjol ini.
Itu kita klik Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini kita buatkan jurusannya. Di sini kita masukkan di subjek ID setting ini. Pertama itu kita buat IPII. Kita klik create. Oke, di sini kita masukkan ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Oke, ini kita klik yes ya untuk deposit table ini, kemudian kita save change. Kita lanjutkan yang kedua. Kita masukkan lagi prodi selanjutnya di ID string ya. Selanjutnya itu kita masukkan SPI. Kita create. Lalu di sini subject name ini kita buat sejarah peradaban Islam ya. Oke. Untuk deposit table ini kita klik yes, kemudian kita save change. Oke, selesai. Kita buat lagi, kita klik lagi atas ini, dan di sini kita masukkan BSA, prodi BSA ya. Kita create. Nah, di sini kita buat untuk subject name ini bahasa dan sastra Arab. Nah, kita save change. Kemudian kita klik lagi Win Memonjol ini. Lalu kita pilih Fakultas Dakwah untuk memasukkan prodinya. Kita klik Fakultas Dakwah. Sini kita masukkan ID stringnya. Ini kita buat saja PMA. Lalu kita create. Untuk subject name ini kita buat pengembangan masyarakat Islam. Oke, kita klik save change. Kemudian kita masukkan lagi yang kedua, yaitu BKI. Kemudian kita klik create. Oke, kita save change. Oke, jadi kita tidak bisa langsung menambahkan. Kita harus klik artinya itu Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini. Di sini kita untuk menghapusnya mudah saja. Kita klik dulu pengembangan ini. Nah, di sini ada tulisan Bimbingan Counseling Islam. Dan di sini kita klik link ya untuk menghapusnya. Kita klik remove. Nah, sudah terhapus. Kemudian kita lanjut untuk menambahkan program studi yang kedua. Kita klik lagi Fakultas Dakwah ini. Dan di sini kita masukkan ID stringnya. Yang kedua itu PKI tadi ya. Kita klik create. Setelah itu sini kita masukkan subject name-nya itu bimbingan konseling Islam. Oke, setelah itu kita klik save change. Oke, sudah selesai memasukkan subjek. Kemudian kita masuk ke admin lagi. Kemudian di sini kita klik System Tools. Di sini kita akan membuat dua akun ya. Kita klik Create User ini. Dan untuk yang pertama ini, akun pertama kita buat saja Laila. Lalu kita Create User. Nah, untuk user type ini kita buat
sebagai editor ya. Kemudian kita next. Nah, di sini kita perlu masukkan email dan juga nanti nama ya, dan juga password. Di sini kita buat dulu emailnya. Di sini kita bikin saja Laila Karunia @gmail.com. Kemudian jangan lupa password di sini kita buat saja rahasia. Kemudian untuk gift name ini Laila, kemudian untuk family name ini Karunia. Oke, setelah itu kita coba scroll bawah. Nah, ini nanti fitur yang bisa dikelola oleh akun Laila ini ya. Dan setelah itu kita scroll bawah, lalu kita klik save and return. Oke, kita berhasil membuat satu akun. Kemudian kita buat lagi akun yang kedua. Kita klik lagi ke admin, kemudian system tools, kita create user. Di sini kita buat lagi namanya yang kedua, itu kita buat saja Ari. Lalu kita create user. Nah, Ari ini kita letakkan sebagai user saja ya, untuk user type-nya. Dan kita klik next. Nah, setelah itu kita isi sini emailnya. Kita buat saja ari@gmail.com. Untuk password ini kita samakan saja rahasia. Sini kita buat Ari. Untuk family ini kita buat Mansyah saja. Oke, setelah itu kita klik save and return. Oke, kita sudah berhasil membuat dua akun. Kemudian kita logout dulu. Lalu kita coba masuk ke login. Di sini kita coba login sebagai Ari ya. Passwordnya rahasia. Kita coba login. Nah, ini berhasil loginnya. Kemudian kita coba masukkan item ya. Kita coba di sini klik new item. Sini tipe yang kita masukkan itu tesis. Dan kita next. Nah, di sini kita upload file tesis itu. Kita klik choose file. Nah, di sini saya sudah menyediakan skripsi yang sudah terpisah ya. Kita klik saja bagian pertama, itu halaman awal. Di sini kita open. Oke, sudah masuk. Nah, ini dia. Dan kita lanjutkan. Nah, biasanya untuk halaman awal ini bisa dilihat oleh siapapun yang mengunjunginya. Artinya di sini kita klik pilih anyone saja. Kemudian kita lanjut ke bab 1. Oke, pada bab 1 ini biasanya kita klik open saja. Oke, sudah masuk. Bab 1 ini juga kita biarkan anyone, dan kita choose file, dan kita bab 2. Pada bab 2 ini kita klik open. Nah, di sini bab 2, sini bab 2 ini kita sembunyikan saja. Untuk staff only ya, repository staff only. Oke, setelah itu kita lanjut bab 3. 3 ini metodologi. Kita open.
Oke, pada bagian bab 3 ini kita ubah juga. Pada bab 3 ya, 3 di sini kita ubah jadi repository staff. Dan bab 2 di sini kita ubah juga lah jadi repository staff only. Oke. Oh, ini kita salah tadi ya. Ini halaman awal yang kita ubah tadi. Kita ubah lagi menjadi anyone. Oke. Jadi sini adalah halaman apa yang sudah kita masukkan. Dan kita lanjut ke bab 4. Bab ini pembahasan. Dulu kita open. Oke, untuk bab 4 ini juga kita ubah visible to-nya ini menjadi repository staff only. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ke bab 5 dan daftar pustaka. Klik open. Oke, untuk bab 5 ini kita biarkan saja anyone. Dan kita lanjut. Nah, di sini kita disuruh untuk masukkan title dan abstrak. Oke, kita coba buka dulu filenya ya. Kita cari di sini awal. Nah, ini judulnya kita kopikan saja. Kita masuk lagi ke sini. Dan kita tempel saja di sini untuk judul ini. Oke, setelah itu kita masukkan abstraknya. Kita kopikan saja. Di sini. Lalu kita masukkan lagi pada bagian abstrak ya. Sini perlu kita rapikan dulu karena dari PDF. Oke, kita coba scroll ke bawah. Nah, di sini kita pilih untuk thesis type-nya ini diploma. Kemudian untuk thesis name ini pilih saja order. Dan di sini creators kita masukkan saja sini Ari ya. Karena dia yang memasukkan skripsi ini. Dan ini coba tadi Imansyah. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, division ini kita pilih fakultasnya ya. Ini Fakultas Adab, Ilmu Perpustakaan. Oke, kita pilih. Kemudian untuk status. Setelah itu untuk the type ini kita pilih saja completion. Kemudian institution ini kita buat saja Membonjol Padang. Dan untuk departemen ini jurusan kita buat saja Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Oke, kita lanjut scroll ke bawah. Ini email ya. Sini kita bisa masukkan email. Kita masukkan saja di sini email Ari tadi. Itu ari@gmail.com. Oke, kita coba scroll.
Jika data sudah lengkap, di sini dan kita klik next saja. Oke, sini masih ada yang belum lengkap ya. Coba lihat dulu. Nah, di sini dia. Di sini kita lupa tadi ya. Di tahun di sini tahun ini kita buat saja 2023. Oke. Setelah itu kita coba lagi ya. Coba next. Nah, di sini kita menentukan subjek. Kemudian kita klik saja di sini bagian 00. Kemudian 020 kita klik juga, kemudian kita pilih yang add 025 ya. Oke, selesai. Kita next. Nah, di sini juga sudah selesai, kita klik saja deposit thumbnail. Oke, untuk itemnya sudah kita upload. Nah, seperti inilah bentuknya. Oke, selanjutnya kita logoutkan. Kemudian kita masuk ke akun yang satu lagi, ke akun editor ya. Dan ini kita logout. Kita coba login lagi. Usernya tadi kita buat Laila. Untuk password di sini rahasia. Coba login. Terus dari sini kita coba review ya hasil dari jurnal yang diinputkan tadi. Dan kita coba klik pada bagian tutup besar ini. Nah, ini di sini terdapat pembagian dari skripsi yang kita uploadkan tadi. Karena di sini juga ada abstrak, penjelasan, dan di sini juga kita bisa download. Dan kita coba lihat detail. Nah, di sini kita bisa mengedit item, mau menghapus atau apa itu bisa kita hapus. Oke, kita cancel aja. Selanjutnya klik move to repository ini agar nanti cases yang dimasukkan tersebut keluar di halaman beranda. Dan kita coba masuk, kita coba di sini ketik halaman baru ya. Coba repository access.id. Oke, kita enter. Coba tengok bawah, coba kita klik web edition ini. Nah, ini sudah muncul ya. Coba kita klik. Nah, ini tesis yang sudah dimasukkan tadi. Oke, sudah lengkap di sini ya. Nah, namun di sini untuk thumbnailnya belum muncul ya. Kita bisa munculkan thumbnail pada tiap-tiap file teks ini. Langkah pertama kita masuk ke Pati. Oke, masuk ke Pati. Lalu di sini kita harus masuk ke root ya. Ini kita klik saja su spasi strip lalu enter. Masukkan password 123. Kita enter lagi. Nah, di sini kita perlu mengatur image magic atau aplikasi magic yang terdapat di Debian. Di sini kita perlu mengetikkan nano spasi slash etc slash image magic, kemudian strip 6 slash polish titik xml.
XML. Nah, kita periksa dulu. Pastikan di sini mengetikkan dengan benar ya, nano spasi /etc /image magic. Untuk i-nya ini besar dan m-nya juga besar, dan strip 6 /polish XML, dan kita klik enter. Nah, tampilan ini muncul jika perintah kita tadi benar ya. Dan kita turun ke bawah, kita lanjut ke bawah. Kita lihat di sini kita perlu mencari nah, bagian ini ya. Kita perlu mengubah pada bagian polish domain shoulder right non pattern PDF ini. Yang perlu kita ubah pada bagian non. Nah, untuk non ini kita hapus saja. Kita hapus non. Kemudian di sini kita ketik read apa lagi ya? Bentar. Lalu garis tengah dan ketik right. Untuk garis tengah ini ada terdapat di atas enter ya. Dan setelah kita ketik read garis tengah right. Oke, setelah itu kita untuk penyimpanan kita tahan Ctrl X dan ketik Y lalu enter. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke print. Sini kita ketik su prints lalu kita enter. Sini kita ketikkan cd spasi /opt. Setelah itu /prints 3 dan enter. Dan kita klikkan bin /admin dan spasi redo garis bawah ya. Kita ketik thumbnails spasi repository. Kita lihat dulu, pastikan sudah benar. Sini bin /admin spasi redo. Oke, thumbnails repository. Oke, setelah itu kita klik enter. Kita tunggu sejenak untuk prosesnya. Oke, jika muncul seperti ini jika muncul seperti ini tandanya proses kita berhasil ya. Jika tidak ada error, dan kita coba masuk lagi ke Chrome ya, atau ke repository-nya. Kita coba di sini refresh. Nah, sudah masuk thumbnailnya. Kita coba lihat. Loading ya. Nah, ini sudah di sini akan muncul thumbnailnya, kecuali pada file yang terkunci ya. File terkunci itu tidak masuk thumbnailnya. Oke, mungkin sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.